Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji beserta syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin serta nikmatnya yang telah dan yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dapat menikmati kebahagiaan hari-harinya, terutama dalam melaksanakan tugas dan aktivitas dan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana biasa, khususnya dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Teriring salawat dan salam kita haturkan bersama, semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, marilah bersama-sama kita niatkan dalam diri pribadi kita untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan satu perintah jika sekiranya perintah itu tidak ada hikmah dan manfaat bagi yang melakukannya. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita sudah pasti ada manfaatnya bagi yang melakukannya. Seperti apa misalnya? Haji dan kurban contohnya. Apa hikmah di balik perintah ibadah haji dan kurban? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikitnya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Yang pertama, lewat pelaksanaan ibadah haji dan kurban diharapkan tumbuh pada diri kita ruhut talbiyah atau semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dunia ini panggilan Allah kepada kita itu ada 3. Yang pertama, panggilan Allah kepada kita lewat muadzin atau yang disebut juga dengan azan. Yang kedua, panggilan Allah kepada kita lewat Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan hajj. Lalu yang ketiga, panggilan Allah kepada kita lewat malaikat Israel yang disebut dengan maut atau kematian. Terhadap 3 panggilan ini kita harus respon, respek, semangat untuk menunaikannya. Bagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya jawaban ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, ayyaqul, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar ya seruanmu, kami dengar ya Allah panggilanmu, wa ata'na, dan kami pun patuh dan taat terhadap perintahmu ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sikap kita sudah demikian terhadap semua panggilan-panggilan Allah adanya, insya Allah kebahagiaan akan kita rasakan dan kita nikmati. Itu pun Allah nyatakan dalam firman-Nya, wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kedua dari adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban, diharapkan tumbuh dalam diri kita
ruhul ibadah lil ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu ialah al-mahabbatu ma'al udu'i wahyal ubudiyah. Ibadah itu adalah kecintaan yang disertai dengan ketaatan atau kepatuhan. Dan ini juga yang menjadi misi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat konteks ayat ini, ternyata hidup itu perjuangan. Hidup itu pengorbanan. Hidup itu pengabdian yang kesemuanya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilaksanakan penuh dengan semangat dan keikhlasan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga, dari adanya pelaksanaan ibadah haji dan kurban diharapkan tumbuh dalam diri kita ruhut talbiyah. Apa itu ruhut talbiyah? Semangat tumbuhnya dari jiwa kita akan semangat jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tenaga, harta, dan jiwa sekalipun. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wajahidu fi sabilillah wa amwalikum fi sabilillahi ta'ala." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 hikmah yang bisa kita ambil, kita jadikan sebagai pelajaran yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik terutama di saat mengawali tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mengadakan perubahan, reformasi, tajdid, pembaruan dalam melaksanakan hidup kita sehari-hari. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hambanya yang senantiasa patuh dan semangat dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.